Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuca hijau. Ya, sebelum saya edukasi, saat ini saya tetap selalu bersyukur dan karena sampai saat ini saya masih diberi kesempatan untuk beredukasikan tentang set bentuk power ya. Nah, sebelum saya masuk ke temanya ya, urung di rumah enak, terus di lapangan masih enak, terus nanti sampai di tiang besi kok nekuk leher ya. Itu akan saya bahas di sini di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuca hijau bersama saya Om Adi Botak ya. Tapi sebelumnya saya akan sebelumnya saya akan bercerita tentang bahwasannya memberi info aja ya tentang set BP, set BPKW yang edukasikan tentang set bentuk power ya, yang dimana sebetulnya saya juga ngeliat gitu banyak yang salah-salah ya kan. Contohnya kayak gitu dengan video burung yang istilahnya lagi galak aja ya kan gitu, itu dibilang rusak gitu kan. Jadi sehingga membuat resah sang pemilik itu sendiri ya kayak gitu kan, yang dimana itu sebetulnya rusak itu seperti apa, lagi dalam kondisi birahi sesaat itu seperti apa, galak sesaat itu seperti apa gitu ya. Itu langsung, kalau yang tidak tahu karena tidak jam terbangnya nggak ada ya kan gitu, jam terbang dalam memelihara burung dan apalagi dalam ini ya memelihara burung aja jam terbangnya nggak ada gitu kan. Itu apalagi untuk eksekusi lapangan ya di situ kan. Di situ yang membuat sang pemilik cuca hijau akan resah ya, karena langsung divonis cuca hijau tersebut rusak gitu kan. Nah itulah yang nanti malah dia akan mencari solusi ini itu, sedangkan solusi tersebut itu solusinya itu tidak paham sebetulnya yang benar-benar gitu arti set BP, karena arti set bentuk power itu memahami burung gitu. Kalau orang edukasi tanpa praktek ya, itu gimana mau memahaminya sih gitu. Jadi hanya istilahnya menyontoh konten gitu, yang sebetulnya banyaklah konten-konten kalau ngelihat ke depannya kayak gitu kan tuh blunder semua. Mereka kontennya pada berubah lah gitu kan, berubah yang dulunya gini settingannya ini, terus sekarang gini gitu kan gitu. Jadi kenapa saya itu membuat konten itu sebenarnya tidak asal-asalan, karena konten ini adalah set bentuk power itu berdasarkan pengalaman ya, yang menjadikan teori dan sesuai dengan prakteknya di situ ya. Itu jadi jangan salah-salah tentang edukasi set BP yang sudah sudah mungkin itu istilahnya gini lah, untuk orang yang bertanya tentang set BP, lebih baik ke orang yang udah jelas-jelas ya kan, bukti juaranya nyata ya kan, bukti memelihara burungnya udah nyata juga gitu kan. Itu akan lebih akan lebih nanti hasilnya kedepannya ya gitu, kedepannya itu akan lebih, burungnya juga akhirnya tidak bermasalah ya, bisa jangka panjang gitu. Karena sebelum dalam mengotak-atik si burung itu sudah akan paham dulu nanti akan seperti apa sih kalau diginiin, nanti akan seperti apa sih kalau digituin gitu kan, efek sampingnya. Bukan hanya istilahnya menggedor aja untuk jadi juara, karena untuk dulu awal-awal menjadi juara itu mudah untuk set BP dibikin awal-awal ya, tapi kan kalau nggak paham bener nanti yang dimana semua cuca hijau pasti ada kerusakan.
istilahnya pasti ada masalah lah gitu ya, pasti ada masalah, semua cuca hijau. Dan satu cuca hijau kerusakan masalahnya nanti akan banyak sekali gitu kan, berbeda-beda. Dan juga ngelihat dari tipe bentuk-bentuk burungnya juga ya kan gitu, nggak bisa istilahnya disamaratakan, nggak bisa gitu kan. Itu ya saudara-saudara, itu hanya sekedar pengetahuan untuk pembuka aja, yang dimana saya akan masuk ke edukasi tadi burung di rumah enak sampai lapangan pun masih on ya kan, tapi di gantang dia mati lampu ya. Itu pengertiannya seperti ini. Jadi itu adalah yang dinamakan drop mental. Jadi kalau di set BPKW juga saya ngelihat itu drop mental itu burung rusak mentalnya apa kayak gitu kan, nggak ada kayak gitu ya burung seperti itu. Tapi di sini saya akan menerangkan apa sih drop mental itu yang sebenarnya ya gitu kan, drop mental. Karena kalau dibilang di apa namanya set BPKW gitu kan menerangkan bahwa drop mental itu burung udah nggak berani ini kayak, buktinya kalau dikeluarin dari set BP masih enak, terus sampai dibawa ke lapangan masih enak juga, dia masih tetap on ya kan dengan ngetrok jambul. Tetapi begitu digantang nekuk leher itu ya, di situ saya akan menerangkan bahwa drop mental tersebut itu terjadi 90% itu hanya di tiang besi. Itulah namanya drop mental. Dia teringat saat beradu dan dia terjadilah drop mental itu hanya ada di tiang besi, bukan di saat di rumah atau dikeluarin itu nggak ada yang namanya drop mental ya kan, kecuali burung lagi bacul lain ya kayak gitu kan. Itulah ya saudara-saudara. Jadi pengertian drop mental itulah yang akan saya berikan penjelasannya gini. Di rumah masih enak tetap ya kan. Sebetulnya burung tersebut itu biasanya kalau udah drop mental di tiang besi, karena kan drop mental itu di tiang besi ya kan gitu. Jadi yang dikikis istilahnya itu ya kita harus hati-hati di tiang besi tersebut ya kan gitu, bukan di rumah, bukan di ini ya sebelum digantang gitu kan. Tapi kita juga harus memperhatikan burung kita ya kan, itu dimana harus kondisi dulu gitu untuk mengkikis sifat drop mental tersebut. Itu caranya ya pondasi di rumah dan burung harus kondisi, terus digas tipis-tipis istilahnya kan. Kita hati-hati dalam menggantang di tiang besi tersebut, karena ingat ya, drop mental itu adanya di tiang besi karena sangat banyak sekali. Di rumah udah enak on fire, sampai di lapangan burung masih ngetrok jambul on fire. Kenapa sih kok begitu digantang langsung cet nekuk leher gitu kan? Kadang mungkin bunyi di awal aja terus gitu memelan dan akhirnya nekuk leher matung ya, istilahnya matung kayak gitu kan. Nah itulah sebetulnya yang namanya drop mental. Dan drop mental itu saya ulang lagi adanya di tiang besi ya gitu. Jadi kalau untuk solusinya itu ya harus dikikis drop mental trauma ya, maksudnya maaf nih, harus dikikis trauma drop mental di tiang besi tersebut gitu kan. Karena dia itu karena adanya dipaksakan di rumah burung kelihatan on fire tapi digantang kok ini nekuk leher, dicoba lagi karena di bawah enak ya kan, di rumah enak, di lapangan juga enak ya kan sebelum di tiang besi, begitu di tiang besi nekuk leher gitu kan. Nah itu namanya trauma, ditambah ya trauma drop mental, itulah namanya trauma. Jadi yang dikikis itu trauma saat di tiang besi, jadi gitu ya. Dengan cara apa sih gitu? Dengan cara ya di rumah dikondisikan ya. Di konten sebelumnya saya udah bercerita tentang
cara pengkikisannya ya kan, yang pasti kalau pengen aman ya bulu turun ya kan, tapi tetap badannya gempal ya kan, tetap berdaging lah ya gitu kan. Jaga supaya burung itu ada dagingnya bagus, dengan adanya burung sebelum rapih bulunya ya, benar-benar jangan sampai halus mulus gitu ya, kayak gitu. Masih pokoknya badannya merasa gempal, terasa gempal, dan itu bisa mulai digantang. Dan itu kita itu harus memperhatikan yang namanya kan kita mengkikis drop mental, trauma drop mental yang ada di tiang besi ya kan. Itu kita harus mengamati dan hati-hati dalam menggantang ya kan. Kiranya burung oke, siap, kita sudah percaya diri, kita gantang dengan hati-hati. Usahakan burung itu kerja dulu gitu ya. Kerja dulu, kerjanya seperti apa, kita harus jangan sampai memaksakan ya kan gitu. Jangan sampai terjadi trauma lagi drop mental tersebut di tiang besi. Ingat ya, trauma drop mental itu adanya di tiang besi gitu ya, gitu. Jadi kita kikis gitu dengan cara bermainnya lebih hati-hati dalam di tiang besi tersebut, dengan cara burung itu harus persiapannya lebih matang dan kondisinya itu saat kondisi saja. Juga kalau sudah tahu burung tersebut sudah ada drop mentalnya ya kan gitu, itu ditambah dia udah ada trauma drop mental tersebut di tiang besi, itu harus sangat hati-hati dalam menggantang gitu kan. Kita tidak boleh memaksakan burung begitu enak terus gas terus gitu kan. Kita ngelihat burung kelihatan aman gitu, baru boleh lagi, nanti begitu udah menurun itu udah istirahat dulu sampai nanti itu kalau perlu turun bulu lagi, nggak apa-apa gitu. Pokoknya kalau udah bulu mulai halus dan performnya sudah mulai menurun ya kan, bulunya udah lembut gitu kan, biasanya kan mulai ada birahi ya kan gitu, dengan adanya makan jakri udah susah ya kan kayak gitu. Itu jangan sampai dipaksakan, karena kan nanti malah tambah pusing ya kayak gitu kan. Kalau dipaksakan burung menjadi rusak, drop mentalnya lebih akan muncul lagi, yang saya bilang istirahatnya bisa lebih lama lagi ya kan gitu. Yang di konten dulu berapa ya, 3 tahun yang lalu apa kayak gitu kan, yang waktu di Independen Indonesia ya, saya menerangkan kalau rusak itu istirahatnya harus berkali lipat kayak gitu ya. Contoh mungkin yang belum pernah nonton dari YouTube di Independen Indonesia dulu ya, saya sebut itu kan, saya dulu itu di Independen Indonesia ya, di konten Independen Indonesia, saya sudah pernah menerangkan bahwa begitu burung ada drop mental, digantang drop mental itu dia istirahatnya harus seminggu atau 2 minggu. Tapi sebelum 2 minggu tersebut digantang lagi, ternyata drop mental lagi, itu 2 kali lipat gitu ya. Tapi begini, umpama kan 2 kali lipat ya, jadinya harusnya sebulan gitu. Sebelum sebulan baru 2 minggu gitu, atau 2 minggu lewat itu burung nampak udah enak, digantang lah, jalan ya kan. Terus udah gitu jalan terus, tapi besoknya digantang drop mental lagi gitu kan, digantang lagi drop mental lagi, itu 2 kali lipat gitu, jadi bisa 2 bulan gitu kan. Nah itulah, jadi bukannya kelipatan dari pas jalan terus terjadilah tidak kerja ya kayak gitu ya, itu enggak. Sebetulnya yang murninya itu 2 kali lipat dari awalnya, bukan dari burung itu sudah kerja sebelum kelipatannya itu ya saudara-saudara. Tapi itu juga yang namanya drop mental itu yang udah rusak berlipat-lipat kayak gitu, ada limit, ada ininya ya, ada maksimalnya ya kan gitu. Jadi maksimalnya itu ya otomatis kalau dia udah rusak gitulah gitu, itu kalau emang dia istirahat 6 bulan sampai 1 tahun ya sudah, itu sudah selesai sebetulnya ya gitu ya. Itu udah
semuanya itu dianggap udah kelipatan itu udah hilang semua gitu kan, karena murni istirahat 6 bulan sampai 1 tahun ya. Itu ya saudara-saudara ya. Nah, itulah dulu. Terus kemarin saya juga mau ini ya, mau menerangkan tentang cara bermain rapi ya gitu. Oh, banyak lagi nih, banyak sekali yang harus saya sampaikan itu biar set BP ini biar nggak salah-salah lah ya kayak gitu, yang untuk edukasi konten-konten yang KW itu kadang suka ini fungsi kerodong apa kayak gitu. Nanti saya akan terangkan semua lah ya gitu. Burung cara bermain rapi lah ya, cara bermain rapi dengan dari awalnya gimana sih cara main kerodong kayak gitu kan. Mungkin awalnya dari diablak sampai nanti terjadinya di kerodong kayak gitu ya. Itu kan saya terangkan, dan mungkin biasa edukasi dari konten set BPKW ya udah sok tahu kali ya kayak gitu kan. Jadinya itulah menjadi, nanti jangan sampai set BP itu jadi jelek, jadi salah-salah ya kayak gitu kan. Disalahkan adalah set BP, padahal edukasinya sebetulnya tidak pengalaman lah, jam terbang pengalamannya si ini yang edukasi ya kayak gitulah. Itu sangat penting ya saudara-saudara. Sebelum saya melanjutkan inilah di konten selanjutnya ya gitu, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe ya saudara-saudara, biar nggak terlalu banyak juga, jadi nanti yang pemula juga malah bingung kalau banyak-banyak ya gitu. Selalu semangat, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuca hijau.